Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita datang bersama-sama dengan hati yang penuh syukur kepada Allah kita. Saya mengundang kita semua untuk mengambil waktu teduh bersama-sama untuk bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah yang luar biasa dan penuh dengan kemurahan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mengambil waktu teduh. Ibadah pada pagi hari ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jemaat semuanya. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Saya persilakan jemaat semua boleh mengambil sikap saat teduh, boleh dengan duduk, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Juru Selamatku. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, hanya janji-Mu Tuhan, hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Juru Selamat kami. Engkaulah Allah kami yang setia. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini Tuhan, ku yakini pertolongan
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami melewati lembah, Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. sekali lagi katakan, kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur bahwa kami memiliki juru selamat seperti Engkau Bapa. Biarlah ibadah kami pada hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Tuhan yang menilik setiap jemaat kami semuanya, di rumah mereka masing-masing bersama keluarga mereka. Biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap kita akan memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang kekal. Sambil kembali kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, kita mau pujikan lagu ini, Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu, jemaat sekalian, musik akan mengalun dengan indah. Mari saya mengundang Bapak Ibu jemaat semua kembali mengambil sikap teduh. Saya akan memberikan kesempatan bagi kita semua berdoa secara pribadi untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari datang Bapak Ibu kepada Dia. Mari kita datang dengan hati yang hancur. Kita boleh mengetuk pintunya. Dia akan memberkati setiap kita. Dia akan menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan kami Tuhan. Pulihkan aku, Bahkan Kau melayakkan kami untuk memanggil-Mu Bapa. untuk dapat Ya, Yesus. memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami anak-anak-Mu yang berdosa ini Tuhan. Kau telah mengampuni kami, bahkan Kau telah melayakkan kami untuk memasuki tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami bersuka cita, bersorak-sorai. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap bersemangat, dengan masih kita bangkit berdiri, kita akan pujikan pujian. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Sambil dengan keluarga kita boleh berikan salam. Kita boleh berikan senyum yang terbaik. Kita pujikan dengan sukacita sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Amin. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Amin. Dengan tetap bersukacita, katakan, tanganku kami mau angkat kepadamu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan Christian dari GKA Trinitas. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan boleh berbicara kepada kita. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Tengah badai, dalam kekuatan
yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah perisai dan kekuatan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu Tuhan di dalamku, Di dalamku bahkan firman-Mu menenangkan jiwaku. tenangkan jiwaku, Ku mau berdiri kan Tuhan. berdiri Amin. di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur pagi ini di tengah ibadah kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman, mari saya mengajak kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih karena kemurahan-Mu kami boleh beribadah pada hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami melalui firman pada hari ini. Kami serahkan hamba-Mu di dalam segala persiapan keterbatasannya. Tuhan pimpin, Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat sekalian, sesuai dengan agenda gereja, tema hari ini adalah tidak mencari kepentingan diri. Didasarkan dari kitab Nehemia pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Kitab Nehemia pasal yang kelima ayat 14 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa,
150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari di atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman serta melakukannya. Jemaat sekalian, teks yang kita baca ini merupakan satu pernyataan, suatu kesaksian dari Nehemia bahwa dia di dalam penugasan dari Tuhan, dia tidak mencari kepentingan sendiri karena dia mempunyai alasan, yaitu dia takut akan Allah, dia mengutamakan kemajuan umat Allah. Nah saudara, kalau kita memperhatikan konteks dari nats ini, sebelumnya adalah di mana Nehemia sebagai bupati di Yerusalem mendapat kabar betapa sengsaranya rakyat dari segi ekonomi. Mereka mencari makan susah, tetapi mereka juga pada masa itu bekerja bersama untuk membangun tembok Yerusalem. Tugas yang berat, tetapi dari segi ekonomi penghidupan begitu sulit. Maka mereka menggadaikan ladangnya, menggadaikan tanahnya, dan ketika mereka tidak bisa membayar hutang atas apa yang mereka gadaikan itu, maka mereka juga mengalami kesulitan. Karena apa? Barang-barang mereka, properti mereka disita. Bahkan mereka mengeluh juga. Anak-anak mereka akhirnya menjadi budak. Bahkan ada anak-anak perempuan mereka yang diambil akhirnya oleh para elit sebelum masa Nehemia itu. Nah Nehemia menegur keras para pemimpin, para elit bangsa, yaitu orang-orang Israel. Mereka sesama orang Israel menindas rakyat. Dan Nehemia mengajak supaya para elit, para bawahannya itu bertobat. Dan diadakan satu pertobatan. Mereka menghentikan eksploitasi rakyat. Mereka mengaku dosa. Mereka tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan penindasan itu. Nah, setelah Nehemia menguraikan tentang apa yang sudah saya katakan tadi, maka dia mengambil masa jeda, yaitu untuk apa? Dia menyatakan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya sebagai bupati atas Yerusalem, Nehemia tidak mementingkan diri, dan dia punya alasan-alasan mengapa tidak mementingkan diri. Nah saudara sekalian, hari ini saya mencoba menguraikan pertama-tama tentang Nehemia tidak mencari kepentingan diri. Lalu bagian besar kedua nanti kita melihat bagaimana alasan-alasan Nehemia. Ya, mari kita melihat bagaimana dia tidak mencari kepentingan diri sendiri. Itu adalah dia tidak menikmati hak istimewa jabatannya. Slide bisa dimajukan. Di dalam ayat 14 dikatakan, pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Luar biasa Nehemia, ya. Yang pertama kita melihat bahwa pernyataannya, ya, tindakan konkret bahwa dia tidak mementingkan diri sendiri, dia tidak menikmati hak istimewa dari jabatannya sebagai seorang bupati. Dia katakan tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Saudara, menjadi satu peraturan, menjadi bupati itu punya hak-hak istimewa yang spesial, ya, yaitu apa? Untuk menghidupi keluarganya, demikian juga bawahannya, dan juga pelaksanaan tugas-tugasnya, semuanya membutuhkan biaya. Dari mana biaya itu?
Biaya itu ya mengambil atau memungut pajak dari rakyat. Nah, ini mirip juga itu di Mesir. Ada yang dinamakan Arsames. Dia seorang satrap. Ya, setara dengan gubernur, bupati atau penguasa wilayah. Memang sudah kebiasaan zaman itu, penguasa itu punya hak istimewa atas jabatannya, baik untuk penghidupan dia, untuk anak buahnya, maupun untuk pelaksanaan tugas-tugasnya. Saudara, kalau kita melihat sebetulnya dibutuhkan uang untuk apa? Di dalam ayat 17, duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang. Selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Jadi kita melihat Nehemia juga harus menyiapkan makan, menyediakan makan untuk 150 orang Yahudi secara teratur. Untuk siapa? Untuk para pelayan, pembantunya, bawahannya. Bahkan juga dikatakan tamu kehormatan dari negara-negara sekitarnya. Jadi kita melihat sebetulnya Nehemia jelas membutuhkan uang, hak istimewanya untuk menarik pajak pada rakyat itu sudah hal yang wajar. Dan kita lihat ayat 18 bagaimana yang disediakan sehari atas tanggunganku, nah untuk membiayai makan dari anak buahnya itu ataupun tamu dari luar itu, seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari, saudara. Tapi bagaimana keuangan untuk membiayai hal itu? Dikatakan apa? Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Waduh, luar biasa, saudara. Ini adalah teladan seorang pemimpin, bupati, penguasa Yerusalem punya hak memungut pajak untuk membiayai penghidupan, untuk proses roda pemerintahnya, tapi dia tidak mengambil itu. Saudara sekalian, ini merupakan prinsip hidup yang sangat luhur, sangat mulia untuk seorang pemimpin, saudara sekalian. Ya, kalau negara kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan hak istimewa mereka, saya yakin negara kita cepat sekali akan menjadi negara yang maju. Tapi sayang sekali itu masih baru menjadi impian, belum menjadi realita. Nah, saudara, kalau prinsip ini juga diterapkan, ya, bahwa pemimpin itu tidak menggunakan hak istimewanya di dalam keluarga, orang tua tidak mengagung-agungkan, tidak menuntut hak istimewanya, ya, semata-mata minta dihormati, minta ditaati, walaupun memang itu hak istimewa orang tua, ya. Tapi kalau orang tua tidak melebih-lebihkan itu, bagian makannya, bagian yang lain di rumah, maka anaknya akan lebih mudah diajar. Karena apa? Anak akan melihat teladan orang tua yang tidak mencengkeram hak istimewanya, ya. Dengan demikian anak juga bisa diajar untuk tidak egois, tidak mementingkan diri, bisa memperhatikan, mengasihi saudara-saudaranya. Saudara, prinsip ini sangat agung, tidak menggunakan hak istimewanya. Begitu juga saudara sekalian, kalau kita melihat kembali negara kita, misalnya ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengutamakan hak istimewa mereka, walaupun mereka berhak untuk hak istimewa, tidak menggunakannya. Saya yakin korupsi di kalangan elit kita tidak sehebat sekarang ini. Ya. Karena apa? Ada pemimpin yang menjadi teladan, walaupun dia presiden, walaupun dia mungkin anggota DPR, MPR dan sebagainya. Tapi mereka tidak menggunakan hak istimewa. Saya yakin KPK tidak perlu dibentuk di negara kita. Ya. Nah, saudara, di gereja juga demikian, saudara sekalian. Seharusnya kita belajar juga tidak mengutamakan, tidak harus mengklaim hak istimewa kita.
Saya cuma sedikit merasakan hak istimewa ini tidak digunakan, saudara, ya, dibandingkan Nehemia. Wah, sangat jauh. Teladan kita yang lebih agung lagi Tuhan Yesus. Hak istimewa sebagai anak Allah, ya, sebagai raja di atas segala raja, sang pencipta ketika datang ke dunia. Tidak dia mencengkeram hak istimewanya, tidak. Nah, saudara, saya cuma sedikit pada waktu melayani di gereja, sebelum melayani di gereja yang sekarang saya layani di GK Trinitas. Pada waktu saya masuk itu, saya melayani, kami sudah memiliki 2 anak, ya, yang masih kecil, masih TK, SD, saudara sekalian. Nah, ada peraturan di gereja bahwa kalau hamba Tuhan yang sudah berkeluarga itu diberi fasilitas kendaraan mobil. Nah, yang bujang cuma sepeda motor. Tapi saudara sekalian, saya mengambil keputusan, saya tidak minta mobil. Saya cukup gantian pakai mobil yang untuk antar jemput jemaat juga. Dan sepeda motor juga saya tidak menuntut, karena saya berpikir supaya tidak membebani gereja. Dan bagi saya bisa melayani itu suatu hak istimewa yang Tuhan berikan. Jadi sepeda motor pun kredit, saudara sekalian, ya. Tapi saya melihat karena gereja itu pusat, ada cabang-cabang, ya. Di pusat ada hamba Tuhan yang baru nikah, belum punya anak, sudah dapat fasilitas bisa pakai mobil, saudara. Tapi saya sama sekali tidak ada iri hati. Karena itu adalah keputusan dengan kerelaan. Saya tahu bahwa Tuhan beri kesempatan melayani itu hak istimewa. Dan saya tidak mau membebani gereja terlalu banyak, saudara. Nah, saudara sekalian, itu cuma sedikit. Saya pernah mengalami hal itu, saudara sekalian. Namun sayangnya gereja cenderung tidak menghargai nilai-nilai luhur demikian, saudara sekalian. Ya, jadi gereja abai hal begini. Sebetulnya kalau ada hamba-hamba Tuhan, ada majelis, ada pekerja gereja, orang-orang yang tidak memaksakan atau mencengkeram hak istimewanya, gereja justru menjunjung tinggi, mendukung pelayanan begini, ya, pengajaran-pengajaran demikian. Nah, saudara sekalian, jadi kita melihat kalau gereja mau maju, maka masing-masing kita belajar, walaupun punya hak istimewa, jangan berlebihan. Harus diklaim, harus dinikmati. Saya kadang-kadang sedih melihat ada tokoh gereja begitu, ya. Kalau ada acara-acara, momen-momen khusus, mintanya duduk di depan, tak mau di belakang, ya. Kalau ditaruh di tengah, dia mintanya kursi paling depan. Waduh. Kalau gereja dipenuhi para pemimpin begini, saudara sekalian, sampai Tuhan Yesus datang tidak bisa maju, saudara sekalian. Ya, nah ini berlaku bagi siapapun juga, saudara sekalian, termasuk saya ataupun hamba-hamba Tuhan berlaku, punya hak istimewa, tetapi jangan terlalu berlebihan. Cuma sangat disayangkan dalam pengalaman pelayanan saya melihat hamba Tuhan juga bisa hak istimewa nanti soal fasilitas kulkas, akhirnya ribut, saudara sekalian, ya. Tapi tentunya tidak semua hamba Tuhan begitu. Tapi ini menjadi refleksi para pemimpin gereja, jemaat, pengurus, majelis, termasuk hamba Tuhan, termasuk saya sendiri, saudara sekalian. Nah, itu yang pertama, dia tidak mementingkan diri sendiri, ya. Yang kedua, kita melihat dia tidak menyalahgunakan haknya, ya. Tidak menyalahgunakan haknya. Ayat 15. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Yang kedua, saudara, sebagai seorang bupati, hak istimewanya dia tidak salah gunakan. Saudara sekalian, kemungkinan bupati penguasa Yerusalem pada masa itu, mereka berkedudukan di Samaria, tapi Yerusalem ini di bawah kekuasaan mereka.
Ada lagi yang melihat memang bupati di Yerusalem bertempat tinggal di Yerusalem. Nah, kalau kita perhatikan berarti Nehemia adalah bupati yang kesekian memerintah atas Yerusalem. Sebagai bupati, seperti yang saya katakan tadi, punya hak istimewa. Tetapi di dalam ayat 15 kita melihat Nehemia menyatakan haknya dia tidak mau salah gunakan, saudara sekalian. Ya, dikatakan bupati sebelumnya melakukan apa? Memberatkan beban rakyat, saudara sekalian. Mengapa? Kalau kita lihat bupati itu memungut 40 sikal perak satu hari. Ya, satu hari 40 sikal perak untuk bahan makanan dan anggur. Bukan hanya bupatinya, anak buahnya juga ikut memeras rakyat. Rakyat yang susah diberi pinjaman dengan bunga, kalau tidak bisa bayar disita. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Nah, saudara, Nehemia dengan jelas dan tegas dia menyatakan dia tidak melakukan itu. Saudara sekalian, kita melihat memang dalam penelitian, ya, pada masa itu banyak yang disebut Guci Yehud pada periode itu. Nah, guci ini dipakai oleh aparat pemungut pajak. Memungut pajak di antara rakyat. Jadi memang itu suatu kebiasaan para penguasa, bupati, sampai anak buahnya pungut pajak atas rakyat. Rakyat yang sudah susah hidupnya makin susah lagi. Saudara, kalau kita perhatikan dalam kitab Perjanjian Baru, yang melakukan ini adalah orang yang namanya Sakeus. Ya, jadi Sakeus itu adalah pemungut pajak, sedangkan sistem perpajakan itu adalah disewakan lagi kepada orang-orang lain. Jadi sangat-sangat memberatkan rakyat. Tapi Sakeus akhirnya dia menyadari kesalahannya, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita melihat yang kedua, Nehemia tidak mementingkan diri ini, nampak dia tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Saudara, di negara kita sebetulnya ada undang-undang tipikor untuk memberantas korupsi, yaitu yang melanggar peraturan tertulis, misalnya yang memiliki maksud menyimpang, yang punya potensi untuk merugikan negara, itu sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Tapi kita lihat tetap ada penyelewengan, penyimpangan wewenang. Di negara kita juga ada hukum administrasi negara. Saudara, hukum administrasi negara ini para pemimpin pejabat itu tidak boleh melampaui batas kekuasaannya. Bisa dijerat hukum. Para pemimpin itu atau pejabat itu tidak boleh sewenang-wenang. Tapi kita melihat di negara kita masih tetap terjadi korupsi, penyalahgunaan wewenang, memakai kekerasan, politik yang kotor dan sebagainya. Nah, saudara, akar semuanya penyalahgunaan wewenang itu apa, saudara? Yaitu egoisme. Egoisme berarti sikap pementingan diri dan mengabaikan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak diabaikan. Karena itu muncul orang-orang yang egois. Saudara, menurut satu artikel yang saya baca, orang egois itu bagaimana? Nah, kiranya kita boleh merefleksikan diri kita juga supaya tidak terkategori sebagai orang yang egois. Nah, orang egois dikatakan adalah orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain. Pokoknya aku yang cuan, aku yang untung, aku yang terkenal, orang lain masa bodoh. Ya, orang egois itu adalah orang yang sulit menerima saran jika tidak menguntungkan dirinya. Jadi kalau diberi saran, oh iya, lalu dia pikir, ini bikin untung enggak untuk saya? Tambah kedudukan saya lebih tinggi apa tidak? Kalau enggak, sudah, dia enggak peduli. Itu orang egois, ya. Egois itu berarti orang yang namanya tidak kooperatif,
tidak mau bekerja sama untuk membangun kemajuan bersama. Jadi kalau di gereja orang egois itu cuma pikir pelayanannya saja. Kalau dipercayakan satu bidang, ya pokoknya ini. Komisi lain mau hancur, mau merosot, enggak peduli dia. Gereja mengalami kesulitan, enggak peduli. Pokoknya dia punya bidang pelayanan sudah baik, sukses ya sudah. Nah, dia merasa nyaman. Tapi tidak memperhatikan bagaimana relasi dengan orang lain, dengan komisi, gereja keseluruhan, enggak peduli. Ini egois, saudara sekalian. Orang egois juga tidak punya rasa toleransi, sangat kecil, ya. Pokoknya kepentinganku, aku nomor satu, semuanya serba aku. Lalu juga perhitungan, ya perhitungan. Wah, masa aku terus, ya mestinya dia, aku kok cuma segini dapat pahalanya, dapat kompensasinya. Sudah kalau begitu kesetiaanku, kesungguhanku aku kurangi, aku diskon aja. Nah saudara, ini orang egois, ya. Jadi dia tidak punya pengertian dan juga biasanya keras kepala. Pokoknya maunya apa, ya itu. Pokoknya kepentinganku ini harus tercapai, enggak peduli. Pokoknya harus. Enggak mau lagi menerima nasihat. Nah saudara, di dalam gereja juga bisa terjadi, ya. Egoisme ini tampil. Muncul orang-orang yang egois. Nah saudara, saya melihat dalam pengalaman pelayanan, ada orang-orang kadang-kadang berani sekali atas nama yayasan penginjilan, tapi sebetulnya dananya sebagian atau barangkali mayoritas masuk ke rekening pribadi. Lah ini kan bahaya saudara sekalian. Ini orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan, wewenang atas nama yayasan, menggalang dana. Tapi dana itu apakah sungguh untuk pelayanan? Ternyata ya tidak, cuma kamuflase. Saudara sekalian, gereja di dalam kekristenan bisa juga muncul egoisme seperti ini. Misalnya termasuk gereja harus hati-hati, ya. Jangan semata-mata menggalang dana. Karena tujuannya menggalang dana, mengumpulkan properti, ya. Karena ada unsur atau tujuan-tujuan sekedar menggalang dana dari jemaat, lalu dibikin janji iman. Saudara, janji iman tentunya kalau gereja punya visi, punya program yang jelas, tujuan yang jelas, saya yakin jemaat akan mendukung. Tetapi gereja tidak boleh menyalahgunakan wewenang itu. Orang tua dalam keluarga juga demikian. Tidak boleh menyalahgunakan wewenang. Jika dalam 10 hukum dikatakan supaya anak hormat taat pada orang tua tidak boleh menyalahgunakan wewenang ini, ya, berdasarkan satu perintah dasatita. Maka anak dilakukan kekerasan atas anak. Ini tidak boleh terjadi, menyalahgunakan wewenang. Karena ada wewenang itu, maka melakukan tindakan-tindakan abusif. Jangan. Nah, demikian juga saudara sekalian, anak terhadap orang tua. Tidak boleh karena orang tua mengasihi anak sembrono. Tidak boleh. Itu menyalahgunakan wewenang. Saudara, bagian ketiga kita melihat bagaimana Nehemia tidak mementingkan diri sendiri. Dalam ayat 16. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Saudara, Nehemia tidak mementingkan diri, nampak dari apa? Dia tidak mengumpulkan kekayaan bagi dirinya. Ya, dia tidak memeras rakyat untuk mengumpulkan kekayaan. Dia tidak menggerakkan anak buahnya. Supaya apa? Mengatur sistem perpajakan, ya. Rakyat yang tidak bisa membayar lagi, disita ladangnya, disita tanahnya, ya. Anak-anaknya dipekerjakan jadi budak dan seterusnya. Nehemia tidak mau.
melakukan itu, saudara sekalian. Karena apa? Dia bukan untuk cari kekayaan, bukan menumpuk kekayaan. Di sini dikatakan, aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Nah, yang dimaksud tidak memperoleh ladang dari arti kata membeli, saudara sekalian ya. Memperoleh dengan cara apapun dalam beragam keadaan. Maksudnya apa di sini? Saudara sekalian, sudah biasa penguasa sebelumnya. Mereka memberi hutang kepada rakyat, ketika rakyat tidak bisa maka mereka sita propertinya. Sehingga mereka punya keuntungan, bisa membeli ladang, bisa punya tanah, mereka menjadi orang-orang yang kaya. Saudara sekalian, kita belajar dari sini juga ya, bahwa pada masa kini kita melihat bahwa para pejabat sering sekali terlibat akhirnya dalam apa? Dalam korupsi. Dalam satu tulisan saudara sekalian, menurut survei dikatakan Menteri Dalam Negeri mencatat ada lebih dari 70 kepala daerah tersangkut perkara di KPK. Lalu data dari satu laman atau website ya mengenai KPK ini mengatakan apa? Terdapat 90 kepala daerah, 18 gubernur, 72 pemimpin daerah setingkat bupati wali kota tahun 2004 sampai 2017 itu terlibat korupsi. Saudara, kita perlu berdoa terus untuk bangsa kita, supaya para pemimpin kita betul-betul pemimpin yang tidak mementingkan diri, tidak korupsi, tidak memperkaya diri. Karena kita cukup prihatin saudara sekalian, begitu banyak para pejabat yang terlibat korupsi. Jabatan untuk cari duit, mungkin pemikirannya kampanye sudah menghabiskan sekian ratus miliar, mungkin 500 miliar, berarti saya harus untung ya, untung 2 kali lipat dan seterusnya. Nah begitu juga saudara, kalau saudara dipercayakan sebagai di perusahaan sebagai pemimpin, maka hati-hati supaya jangan terjebak menggunakan fasilitas, menggunakan macam-macam hal untuk memperkaya diri. Saudara sekalian, juga di dalam bergereja atau di dunia kekristenan, saudara harus hati-hati. Bukan untuk memperkaya diri kita melalui pelayanan atau atas nama pelayanan, jangan saudara sekalian ya. Sebagai pengurus yayasan misalnya, kita tidak boleh menggunakan fasilitas yayasan atau atas nama yayasan. Kita akhirnya mencoba memperkaya diri. Bisa saja misalnya orang yang punya bisnis tertentu, apakah bidang komputer misalnya, advertising dan seterusnya. Wah, ini ada yayasan sekolah. Sudah saya juga memperkayakan diri saya ya dengan cara ini, cara itu. Nah, saudara, cara-cara begitu tidak boleh. Kita harus transparan, bersifat jujur ya, bersifat adil. Kalau Tuhan percayakan pelayanan di dalam gereja, melalui gereja ataupun ya di yayasan-yayasan Kristen. Nah, begitu juga saudara sekalian, gereja tidak memperkaya diri semata-mata untuk simpen properti, untuk punya angka yang tinggi di rekening bank. Bukan itu tujuannya gereja ya. Jadi di sini kita mesti hati-hati. Jemaat, pengurus, majelis, hamba Tuhan, jabatan penugasan dari Tuhan bukan untuk memperkaya diri. Sekarang kita melihat saudara sekalian, apa alasan Nehemia? Dia tidak mementingkan dirinya. Saudara, sangat indah yang pertama. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur, bahkan anak buahnya ya. Lalu dikatakan, tetapi aku tidak berbuat demikian. Karena apa? Takut akan Allah. Saudara, ini prinsip yang sangat mendasar. Jika tidak ada takut akan Allah, siapa lagi yang ditakuti? Tidak ada, saudara sekalian.
maka hak itu akan dipegang genggam. Jika tidak ada takut akan Allah, maka kewenangan yang ada bisa disalahgunakan untuk manipulatif, korupsi dan sebagainya. Jika tidak ada takut akan Allah, maka apa? Yang dipikirkan itu adalah untungku, kekayaanku, aku, kepentinganku. Saudara, Nehemia takut akan Allah. Artinya apa saudara? Bukan berarti dia takut gitu ya, merasa horor gitu. Wah, ngeri, bukan itu. Tapi takut di sini saudara, ini merupakan bahasa perjanjian Israel dengan Yahweh. Yahweh sudah mengasihi mereka, maka mereka harus takut. Artinya apa? Hormat. Karena Tuhan sudah mengasihi mereka, mereka juga wajib mengasihi Tuhan. Itu yang dimaksud takut akan Allah. Jadi takut itu adalah karena hormat, karena mengasihi Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari Nehemia ya. Motif kita untuk tidak mementingkan diri, atau kita mau melangkah masuk dalam proses tidak mementingkan diri. Dasarnya apa saudara? Mari kita tundukkan diri, takut akan Tuhan. Kita percaya Yesus, kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Yesus mengasihi kita, maka kita belajar takut akan Allah. Allah itu Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih. Tapi Allah itu Allah yang maha tahu. Dia tahu pikiran kita yang terdalam. Dia tahu hati nurani kita yang terdalam walaupun orang lain tidak bisa lihat, saudara sekalian. Dia tahu. Maka kita harus takut sama dia, hormat sama dia. Saudara sekalian, takut akan Allah berarti kita mau taat pada dia. Kita mau mengutamakan dia. Walaupun orang lain tidak tahu. Walaupun situasi sulit mungkin mengecewakan kita. Tapi prinsip kita mau taat. Kita mau tunduk, kita mau takut akan Tuhan. Saudara, prinsip ini sangat penting. Tapi prinsip ini menjadi tantangan bagi saudara dan saya. Bagi setiap orang yang mengikut Yesus, saudara. Banyak orang yang mengikut Yesus. Ya pokoknya percaya, masuk sorga. Pokoknya saya sudah beriman pada Yesus, masuk sorga. Sudah, setelah itu apa? Ya enggak ada lagi, ya senang sudah. Melayani semau saya, berbuat apapun semau saya. Nanti kalau jatuh dalam dosa, kalau apa minta ampun lagi pada Yesus. Saudara, banyak konsep-konsep yang melemahkan anugerah Allah. Nah, seharusnya kita belajar saudara. Kalau kita percaya Yesus, sudah dilahir barukan, sehingga kita bisa beriman, kita bisa bertobat. Kita belajar untuk takut akan Allah. Punya satu komitmen yang tegas. Mengutamakan Yesus. Bukan mengutamakan kehendak manusia. Bukan mengutamakan budaya manusia. Nah, saya tidak mengajak saudara untuk melawan orang lain saudara. Ya, protes, debat sama orang lain, suka enggak setuju, bukan itu maksudnya. Tapi saudara, sebagai orang yang percaya kita mesti punya komitmen. Saya mau prioritaskan Yesus di atas segalanya. Ya, ketika ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman, saya mau tetap setia pada firman. Saya tidak mau kompromi. Ya, saudara, banyak area yang kita bisa kompromi dalam arti kata ya kita bisa bekerja sama. Tapi ada kadang-kadang area-area di mana kita harus memilih ikut Yesus atau ikut kemauan orang lain. Saudara, saya melihat dalam kehidupan Kristen, orang Kristen harus punya ketegasan, mau prioritaskan Yesus firman-Nya. Ya, bergereja juga begitu. Gereja sedang digoda, didorong untuk apa? Ayo ikut dunia. Kamu kalau enggak cara-cara apa itu entertain, kamu kalau tidak cara-cara khotbahnya itu janjikan mujizat, janjikan sukses, gerejamu enggak bisa maju. Nah saudara, kita harus tegas. Gereja milik Tuhan harus berjalan sesuai prinsip firman Tuhan. Sehingga kita boleh belajar takut akan Allah. Yang kedua saudara, di dalam ayat 18 kita melihat
alasan Nehemia tidak mementingkan diri sendiri. Ayat 18 bagian yang terakhir. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati. Karena apa? Pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Jadi bangsa Israel pulang dari tanah pembuangan. Mereka harus membangun tembok Yerusalem. Bekerja keras, perekonomian sulit. Nehemia peka sekali hal itu. Dia lihat tidak pantas kalau dia menindas lagi rakyat. Maka alasan kedua itu karena dia memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umat Allah, kepentingan jangka panjang, kepentingan luas. Saudara sekalian, mari kita belajar di tengah-tengah masa pandemi ini ya. Kalau saudara sebagai pemimpin perusahaan, sebagai tuan atas karyawan, jangan mudah atau gampang mengatakan pemotongan gaji ya, karena situasi begini maka harus dipotong ini. Tapi kita sebagai orang percaya semaksimal mungkin oleh pertolongan Tuhan supaya orang bawahan kita tetap punya kesejahteraan hidup, kecuali memang situasi terpaksa. Tapi kalau tidak terpaksa jangan dipaksa-paksakan saudara sekalian ya. Begitu juga karyawan, sebagai karyawan kita juga belajar. Perusahaan pasti sulit, pimpinan kita pasti sulit. Nah kita dukung, jangan akhirnya ikut demo ya. Cuma pikir waduh masih kurang ini itu. Jadi sebagai orang percaya itu kita perhatikan juga kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Gereja juga begitu saudara sekalian ya. Jadi gereja juga, wah itu perusahaan itu potong gaji karyawan, wah kita gereja juga potong. Nah, saya katakan majelis jangan sembarangan loh ya. Kita mesti bergumul serius. Kecuali umat Tuhan sudah gak peduli pada persembahan, pada pelayanan, ya apa boleh buat. Gereja berarti sudah abnormal. Tapi selama gereja masih dipelihara Tuhan, ya kita coba terus mendukung apa yang harus dibayar oleh gereja pada karyawan, termasuk pada hamba Tuhan. Nah begitu juga saudara sekalian sebagai jemaat kita mesti mendukung pekerjaan Tuhan ya. Jangan pakai alasan wah ini pandemi, maaf ya ini perpuluhan saya didiskon aja ya, persembahan saya juga dikurangi. Jangan saudara, wah gereja kan sudah tidak ada pengeluaran kok ini makin minim. Jangan saudara. Persembahan itu adalah haknya Tuhan saudara. Milik kita itu milik Tuhan. Maka persembahan kita itu dikembalikan pada Tuhan sebagai hormat pada Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang terakhir saudara sekalian, apa alasannya? Nehemia tidak mau mengutamakan diri, mentuhankan diri, egois di dalam diri. Kenapa? Yaitu dia cuma mau mencari berkat dari Allah saja. Ayat 19, ya Allahku demi kesejahteraanku ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Saudara, ada orang yang keliru mengartikan ayat ini. Dipikir ini loh Nehemia egois, toh ternyata minta berkat untuk dirinya. Tidak saudara sekalian, itu dia tidak minta berkat untuk dirinya. Tapi ini sebetulnya bahasa perjanjian umat Allah dengan Yahweh. Nehemia masih ingat mengapa bangsanya dibuang ke Babilonia. Setelah 70 tahun baru kembali dan sekarang sengsara harus mendirikan, membangun tembok Yerusalem. Saudara, dia tahu firman Tuhan. Kalau Israel taat diberkati, Israel melawan Tuhan dikutuk oleh Tuhan. Maka ini yang diminta oleh Nehemia. Berkat sebagai umat Allah, berkat sebagai orang pilihan yang mau taat kepada Allah. Itu yang dia minta. Karena dia masuk dalam rencana Allah, dia masuk dalam kehendak Allah, dan ini adalah untuk kemajuan umat Allah. Saudara, kita belajar dari alasan yang ketiga ini. Dia minta berkat Allah. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya? Saudara, kalau kita sudah percaya Yesus, seharusnya bukan sekedar oh puji Tuhan ya aku masuk surga, dosaku diampuni. Bukan saudara. Tapi kita mesti mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Bentuknya apa?
Ya dukung pelayanan dengan sungguh-sungguh. Melayani bukan karena motif cari kedudukan, kepentingan diri, bukan. Dukung melalui persembahan sebagai apa? Ucapan syukur. Bukan kita mau supaya kita nanti disanjung, kita dipuji, kita dianggap sebagai penopang gereja, pilar gereja. Bukan, saudara. Orang-orang yang melayani dan memberi persembahan dengan motif-motif begitu, saudara, sudah dapat pujian. Di gereja banyak begitu. Wah, inilah orang yang paling berjasa, ditepuk tangan. Ini loh orang paling terhormat. Ya sudah, Tuhan katakan kamu sudah cari pujiannya, sudah dapat di dunia, ya itu aja, saudara. Gak ada pahalanya. Nah, kita mestinya mencari berkat itu, berkat dari Tuhan. Ya, melayani Tuhan melayani dengan tulus. Tidak ada pamrih yang menilai Tuhan. Memberi persembahan juga karena itu tanggung jawab kita, kasih kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Tuhan berkenan pada hal-hal demikian. Saudara, berkat Tuhan juga mungkin tidak di dalam hidup ini, saudara. Ya, kita lihat berkat-berkat Tuhan yang diterima oleh Musa. Tidak nampak selama di dunia. Abraham tidak menerima janji sampai dia mati, saudara. Tidak ada Kanaan itu, tidak ada tanah perjanjian. Nah, ini iman yang mulia, saudara. Iman mengikut Tuhan, tidak mendapat dan tidak melihat, tidak mengalami pahala selama di dunia. Tapi tahu ada pahala dari Tuhan. Di dunia mungkin anak cucunya nantinya, atau sejarah hidupnya. Tapi yang pasti di masa yang akan datang. Jadi sebetulnya iman yang didasarkan mujizat itu iman murahan, saudara sekalian. Loh, kenapa ikut Tuhan? Ya karena ngalami mujizat. Kenapa setia ikut Tuhan? Iya karena Tuhan baru berkati pekerjaannya. Waduh, jadi dari miskin jadi kaya. Saudara, itu sebetulnya iman kanak-kanak, bukan iman yang sejati. Ya, iman yang bagus, yang kualitas tinggi, saudara. Itu iman seperti Nehemia. Berkat itu dari Tuhan. Sehingga kita boleh melayani Dia dengan sungguh-sungguh dan tulus. Nah, saudara, kiranya firman pada hari ini memberkati kita, ya. Mari kita belajar mengintrospeksi diri kita. Di mana ada pementingan diri dalam kehidupan kita, di keluarga, di pekerjaan, di hubungan sosial, dan di dalam hidup bergereja. Mari kita mengaku dosa, kita bertobat. Dan mari kita belajar kembali datang pada Tuhan, bertobat, belajar hormat, takut akan Tuhan, sehingga kita boleh dibebaskan dari pementingan diri, tapi mencari kemuliaan Tuhan dan kemajuan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Hati pikiran kami, tutur kata perbuatan kami. Ya Tuhan, kami sadar kami orang berdosa, memerlukan penebusan dari Tuhan Yesus. Bagi kami yang sudah percaya Tuhan Yesus, kami juga sadar kami sedang dalam proses pengudusan. Karena itu Tuhan, tolong kami, bimbing kami, tidak menjadi orang yang egois, mementingkan diri, tidak memedulikan orang lain, bahkan Tuhan sendiri. Tuhan, kami mau serahkan diri kami. Mohon Roh Kudus yang ada di hati kami menuntun kami. Firman-Mu selalu membersihkan kehidupan kami dan meneguhkan kami untuk takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, sehingga kami belajar lepas dari pementingkan diri. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu sekalian. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kita dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, persembahan boleh kita kumpulkan, lalu kemudian kita berikan untuk gereja ketika gereja sudah mulai buka kembali. Ataupun Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui bank, rekeningnya akan kita berikan pada akhir video. Kita akan pujikan pujian Hitung Berkat satu persatu. Mari dengan bersukacita, dengan bersemangat, kita pujikan pujian ini. Hitung berkat satu persatu. Amin. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan
Mari kita menundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah seluruh jemaat, khususnya jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, Tuhan boleh menilik satu persatu. Biarlah Tuhan ketika kami beribadah, walaupun kami di rumah, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, kami menyerahkan segala pergumulan dari Bapak Ibu jemaat semua. Apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka gumulkan, Tuhan Engkau Allah kami yang setia dan adil. Engkau mendengar setiap seru dan doa kami. Kami menyerahkan Tuhan pandemi virus corona ini ke dalam tangan-Mu. Kami sebagai manusia tidak bisa melakukan apapun, tetapi dengan kekuatan-Mu Tuhan, Engkau mampu menolong kami melewati cobaan demi cobaan. Engkau menolong kami bagi kami yang sakit, lemah tubuh. Engkau menguatkan kami. Bahkan virus ini Tuhan, Engkau boleh hilangkan dari muka bumi ini. Sehingga kami semua boleh kembali beraktivitas seperti semula. Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Kami percaya Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Dengan segala aktivitas, kiranya Tuhan boleh memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap majelis, pengurus, setiap komisi. Biarlah ketika kami beribadah, walaupun beribadah dengan online, Tuhan memberikan roh hikmat kepada kami untuk boleh beribadah dengan baik dan jemaat menerima berkat yang daripada Engkau. Kami juga mengucap syukur buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang melawat, biarlah Tuhan yang menolong, sehingga bangsa kami ini Tuhan adalah bangsa kesayangan Tuhan dan bangsa yang Kau pulihkan. Kami juga tak lupa berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Biarlah Tuhan Kau memberkati Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya untuk menjadi berkat. Tuhan kirimkan anak-anak didik, orang tua wali murid, mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di Sekolah Kristen Kalam Kudus ini Bapa. Beserta seluruh guru, beserta seluruh pengurus yayasan, Tuhan menolong sekolah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah doa-doa kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh Pendeta Julius.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Biar engkau pulang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan bagi pekerjaan, keluarga, bahkan apapun yang kau kerjakan hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Ibadah selesai, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan informasi dari gereja. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ruslan Christian yang sudah melayani firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga Bapak Ruslan Christian dan keluarga diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mengucap terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah melayani hari ini, baik itu rekan-rekan sebagai WL, singer, pemain musik, dan juga rekan-rekan yang sudah mempersiapkan ibadah dalam rekaman hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati kalian semua. Dan beberapa hal yang akan diinformasikan hari ini, di hari Selasa ada ibadah PA yang akan tetap berjalan dan ditayangkan via YouTube. Kemudian di hari Rabu kedua dan keempat ada persekutuan doa yang berjalan seperti biasa dan dapat dilihat dalam rekamannya di YouTube. Kemudian hari Kamis juga ada pendalaman Alkitab yang dilaksanakan secara online langsung dari Instagram. Bapak Ibu diundang untuk bisa ikut mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan dilayani oleh Pendeta Chandra. Kemudian di hari Jumat ada persekutuan wanita Kristen. Ibu-ibu sekalian tetap diundang hadir juga untuk bersama-sama giat mengikuti persekutuan wanita Kristen via WhatsApp. Hari Sabtu ada ibadah persekutuan bagi para remaja di hari setiap Sabtu jam 17.00. Kemudian hari Minggu ada ibadah umum seperti biasa akan dilaksanakan. Semoga Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri untuk dapat mengikuti ibadah dari hari Selasa sampai hari Minggu dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat melayani dan bekerja dengan maksimal sepanjang minggu ini. Amin.